Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang dunia bisnis maupun dunia edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang manajemen perubahan, atau dalam istilah lainnya yaitu change management. Kita tahu bahwa manajemen perubahan ataupun change management ini merupakan suatu metode ataupun budaya yang dibentuk oleh suatu organisasi ataupun perusahaan agar bisa mendorong munculnya perubahan pada aktivitas internal organisasi tersebut. Sebelum kita menelaah lebih jauh tentang manajemen perubahan ataupun change management ini, ada baiknya kita lebih dulu mengenal beberapa jenis framework dari manajemen perubahan ini. Kalau kita memilah jenis-jenis framework yang ada di dalam manajemen perubahan, maka salah satunya yaitu framework untuk perubahan individu. Dalam hal framework untuk perubahan individu ini, organisasi ataupun perusahaan dapat menggunakan framework yang cukup terkenal, yaitu framework ADKAR, di mana ADKAR ini terdiri dari 5 huruf A, D, K, A, dan R. Nah, kalau kita lebih dalam lagi mengupas tentang framework ADKAR ini, maka sejatinya huruf yang pertama yaitu A itu dimaksudkan adalah awareness, di mana untuk aspek awareness ini masing-masing individu dirancang kesadarannya untuk mengarah pada perubahan yang diinginkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini A yang pertama. Kemudian setelah huruf A ada huruf D. Huruf D di sini yang dimaksud adalah desire, yang mengandung makna bahwa seluruh staf, seluruh karyawan didorong hasratnya untuk berpartisipasi sekaligus mendukung terjadinya perubahan. Ini huruf yang kedua. Selanjutnya huruf yang ketiga dari ADKAR adalah huruf K. Yang dimaksud di sini adalah knowledge, di mana untuk aspek knowledge ini mengandung makna bahwa semua staf ataupun pegawai dibekali dengan berbagai pengetahuan, utamanya tentang bagaimana cara untuk mengarah pada perubahan yang diinginkan oleh organisasi ataupun perusahaan.
Selanjutnya huruf yang keempat yaitu kembali huruf A. Kalau huruf A yang pertama tadi adalah awareness, maka huruf A yang kedua yaitu yang berkaitan dengan ability. Di mana ability ini mengandung makna bahwa semua staf ataupun karyawan diajarkan dan juga sekaligus didorong untuk menerapkan skill dan juga kultur yang diharapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Dan huruf yang terakhir dari Adhkar adalah huruf R, yang mana ini mengacu kepada aspek reinforcement. Reinforcement ini dapat diartikan bahwa setiap individu diperbantukan guna menjaga dan juga mengawasi perubahan yang sedang diupayakan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini adalah yang pertama, jenis framework untuk perubahan individu. Kemudian yang kedua, yaitu framework untuk perubahan secara struktural. Di dalam framework untuk perubahan secara struktural ini, organisasi ataupun perusahaan dapat menerapkan 3 fase, di mana fase yang pertama adalah fase bahwa organisasi ataupun perusahaan haruslah mempersiapkan pendekatan. Tujuan dari fase yang pertama ini, yaitu mempersiapkan berbagai pendekatan, adalah dalam rangka memposisikan perubahan yang dirancang agar mencapai keberhasilan. Lantas bagaimana mempersiapkan pendekatan ini? Cara yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, yaitu membuat ataupun menyusun strategi manajemen perubahan berdasarkan pada skala dan goals yang ingin dicapai. Cara berikutnya yaitu dengan menentukan komitmen seperti apa yang dibutuhkan dari anggota tim manajemen perubahan yang terlibat di dalamnya. Dan cara yang ketiga di dalam mempersiapkan pendekatan ini adalah dengan menentukan dukungan seperti apa yang diperlukan dalam upaya yang sedang ditempuh oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini adalah tahapan pertama. Kemudian fase yang kedua yaitu memanajemeni perubahan. Di mana di fase kedua, manage perubahan yang ada memiliki tujuan untuk mendorong terjadinya adopsi dan juga aktualisasi rancangan dari tim manajemen perubahan. Dan yang terakhir yaitu fase ketiga, yaitu fase di mana harus diupayakan untuk mempertahankan hasil. Untuk fase yang ketiga ini, mempertahankan hasil ini memiliki tujuan pokok, yaitu untuk mengetahui value seperti apa yang ingin didapatkan dari perubahan-perubahan yang telah
diupayakan tadi. Nah, selanjutnya, dengan adanya manajemen perubahan, tentu saja bagi suatu organisasi ataupun perusahaan akan mendapatkan suatu keuntungan manakala mereka menerapkan manajemen perubahan ini. Keuntungan itu biasanya berupa manfaat. Dan manakala suatu perusahaan menerapkan manajemen perubahan bagi organisasinya, maka ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Di antaranya yang pertama adalah bahwa dengan manajemen perubahan, maka suatu organisasi, suatu perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi proses kerja. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah return on investment ataupun ROI, utamanya dalam aspek ketenaga kerjaan. Tentunya akan lebih compatible, bahkan bukan tidak mungkin akan mampu meningkatkan aspek kompetensi para karyawan. Lantas manfaat berikutnya yaitu dengan adanya manajemen perubahan, maka akan sangat memungkinkan dalam rangka memangkas anggaran operasional. Dan yang keempat, dengan melakukan manajemen perubahan, maka suatu organisasi ataupun perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Ini adalah manfaat dari pelaksanaan manajemen perubahan bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat dan aspek manfaat tersebut kita telaah lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi, maka tentunya manfaat manajemen perubahan ini lebih khusus juga akan diterima oleh para staf yang ada. Manfaat apa saja yang bisa dirasakan oleh para staf dengan adanya manajemen perubahan ini? Tentu tidak hanya satu ataupun dua manfaat. Ada beberapa manfaat tentunya. Di antaranya yang pertama yaitu bahwa para staf itu akan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan secara lebih cepat dan juga memiliki skill set yang lebih luas daripada sebelum terjadinya perubahan. Lantas manfaat yang kedua, adanya manajemen perubahan bagi para staf adalah dapat menambah rasa keterikatan yang tentunya akan lebih solid antara para staf dengan organisasi ataupun perusahaan. Lantas manfaat yang ketiga, tentunya para staf dengan adanya manajemen perubahan akan memberikan kontribusi yang membangun selama perubahan sedang berproses. Dan selanjutnya, manfaat yang keempat bagi staf dengan adanya manajemen perubahan adalah bahwa dengan adanya manajemen perubahan ini,
Para staf tentunya akan mengetahui tentang alasan mengapa suatu perubahan ini diinisiasi oleh organisasi ataupun perusahaan. Secara umum, organizational change management itu terdiri dari 3 jenis perubahan. Perubahan yang pertama adalah development change. Development change ini merupakan kondisi bahwa setiap perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan juga prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah development change. Kemudian yang kedua yaitu transitional change, yaitu perubahan yang memindahkan organisasi ataupun perusahaan dari keadaan saat ini ke keadaan baru guna memecahkan berbagai permasalahan. Misalnya proses merger, otomatisasi, akuisisi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu transformational change, di mana ini merupakan perubahan secara radikal dan juga sifatnya fundamental yang mampu mengubah budaya sekaligus operasional perusahaan, misalnya saja adanya perubahan target pasar. Nah, selanjutnya tentu dengan kita telah mengetahui sisi-sisi dari aspek manajemen perubahan ini, tentunya ada beberapa alasan tentang pentingnya manajemen perubahan ini bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Alasan yang pertama yaitu bahwa perubahan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu terjadi pada satu orang dan pada satu waktu. Yang dimaksud dengan statement tersebut yaitu dengan alasan tersebut, maka suatu organisasi tidak akan berubah, melainkan oranglah yang berubah. Perubahan organisasi terjadi akibat dampak kumulatif dari perubahan seseorang ataupun individu yang berhasil membawa perubahan organisasi yang menuju ke arah lebih positif. Alasan yang kedua, bahwa manajemen perubahan itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Tentunya kita paham bahwa change management memainkan peranan yang teramat krusial di dalam suatu organisasi. Karena ini tidak hanya berdampak pada individu, akan tetapi juga pada organisasi ataupun perusahaan secara keseluruhan. Dan alasan yang ketiga, yaitu dengan mengabaikan perubahan, utamanya perubahan pada seseorang atau individu, itu dapat memberikan dampak yang besar
Change management yang tidak baik itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, terjadinya penurunan produktivitas, aktivitas organisasi yang bisa saja terhambat, atau kemungkinan munculnya karyawan yang berharga. Mereka lebih memilih untuk meninggalkan organisasi ataupun perusahaan untuk berpindah ke tempat yang lain. Ini adalah alasan-alasan mengapa manajemen perubahan itu penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, berikutnya adalah muncul pertanyaan yang begitu penting, yaitu tentang strategi yang bisa diterapkan untuk menerapkan manajemen perubahan yang efektif. Kalau kita berbicara tentang strategi, tentu harus disesuaikan dengan masing-masing organisasi ataupun perusahaan. Akan tetapi pada umumnya, strategi yang pertama yang biasa digunakan adalah strategi empiris rasional. Strategi empiris rasional ini fokus pada keseimbangan insentif dan juga manajemen resiko, di mana strategi ini akan sulit diterapkan jika insentif yang tersedia tidak sebanding dengan resiko yang mungkin saja muncul. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi lingkungan adaptif. Fokus utama dari strategi lingkungan adaptif ini adalah tentang sejauh mana perubahan itu diperlukan yang dapat dilakukan. Strategi lingkungan adaptif ini akan pas digunakan pada saat-saat organisasi ataupun perusahaan membutuhkan perubahan yang sifatnya transformatif. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi normatif reedukatif, di mana strategi normatif reedukatif ini lebih fokus pada budaya dan apa yang orang percaya tentang dunia mereka, di mana ini mencakup tentang pekerjaan, cara orang berperilaku, dan sebagainya. Dan strategi yang keempat yaitu strategi kekuasaan koersif, yang mana strategi kekuasaan koersif ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor waktu dan faktor keseriusan ancaman yang dihadapi. Strategi kekuasaan koersif ini sangat-sangat diperlukan manakala dalam keadaan ekstrim. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen perubahan, change management. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.